Tuh kuat, Fred. Kita mulai deh, sambil menunggu yang lain, tidak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam, saya doakan sehat selalu, sukses selalu, dan berkah selalu. Amin. Amin. Alhamdulillah, ala kulli hal, wassalatu wassalam, ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur Alhamdulillah dapat bersuah melalui virtual Zoom meeting. Ya, mudah-mudahan apa yang akan kita kerjakan pada pagi hari ini mendapatkan ridho sekaligus terhitung sebagai amal ibadah bagi kita semua. Namun sebelumnya, mari kita awali pertemuan ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Untuk semuanya jangan lupa untuk absensi di Edu nggih. Absensi sesuai jam di RPS ya. Jadi durasinya sekitar 80 menit untuk absensi. Mohon maaf suara saya terdengar nggih. Terdengar, Pak. Kalau kurang jelas nanti saya ganti koneksi. Dan nanti diawali dari presentasi mahasiswa dan diskusi. Kemudian review dari saya gitu, terkait apa pemaparan dari mahasiswa. Kita pada pagi hari ini akan belajar terkait hakikat, hakikat ibadah. Artinya apa? Bahwa eh, sudah di jenjang sarjana ini tidak lagi bicara ritualnya ya. Karena saya yakin sejak mungkin TK ya, TK, SD, SMP, SMA sudah berulang kali diajari ritual ibadah. Tapi pada tingkat eh, sarjana ini atau tingkat perguruan tinggi ini lebih banyak yang kita serap filosofinya, eh, hakikatnya, atau urgensinya kenapa kita diperintahkan beribadah. Ya, walaupun di lain materi ada bagaimana tata cara sholat sesuai tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tentu itu bagi yang belum lancar. Ya, kalau yang sudah ya tinggal menyampaikan. Saya kira itu silakan kepada kelompok mahasiswa untuk menyampaikan risalahnya. Maksimal 30 menit, ya, karena waktunya cuma 80 menit. Tafadol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, saya Anissa Dwi Rahmat dari kelompok 1.
Hari ini kami akan mempresentasikan materi yang sudah kami diskusikan yang bertema hakikat beribadah. Baik, pertama saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, yang kedua ada Najwa Salsabila, yang ketiga ada Ratri Anggari, dan yang keempat ada Mas Budi. Selanjutnya saya akan berikan waktu kepada teman saya. Yang pertama ada konsep ibadah. Ibadah memiliki konsep mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ibadah secara etimologis berasal dari bahasa Arab yaitu ibadah ya'budu ibadatan yang artinya taat atau tunduk. Sedangkan secara terminologis ibadah adalah taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya melalui pengertian ibadah dalam pandangan ajaran Islam adalah ibadah dari kata masdar kata abada ya'budu ibadatan yang artinya taat atau tunduk atau menyembah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ibadah diartikan sebagai perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah Subhanahu wa taala yang didasari ketaatan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dalam Al-Qur'an banyak ayat-ayat yang terdapat kata ibadah dengan berbagai bentuk perubahannya. Ada yang menjelaskan bahwa ibadah itu berarti taat, ada yang tunduk, ada yang doa dan lain sebagainya. Ibadah adalah sesuatu yang penting karena merupakan cara seseorang mendekatkan diri kepada Tuhan dan berkomunikasi dengan sekaligus bentuk ketundukan, kepatuhan, dan penyerahan diri secara total. Hanya kepada Tuhan kita pasrahkan diri kita baik lahir ataupun batin, maka perbuatan ini tak layak dilakukan terhadap sesama manusia. Yang selanjutnya ada Maaf, suara termute apa ya? iya. Maaf Pak. Yang selanjutnya ada ibadah mahdah dan gairu mahdah. Yang pertama ibadah mahdah adalah ibadah yang ditetapkan Allah akan tingkat, tata cara dan perincian-perinciannya dan termasuk ibadah khusyuk yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jenis-jenis ibadah mahdah yaitu sholat, zakat, puasa, haji, wudhu, tayamum, dan lain-lain. Yang kedua, ibadah ghairu mahdah adalah yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak terkait tata caranya secara rinci yang dilakukan dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Contohnya berzikir, menuntut ilmu, menghormati kedua orang tua, dan tolong menolong. Kemudian untuk fungsi ibadah ada tiga. Yang pertama yaitu mewujudkan hubungan antara Tuhan dan hambanya. Maksudnya adalah di sini kita kenal dengan istilah hablum minallah. Setelah manusia itu beriman, mengakui bahwasanya Tuhan hanya satu-satunya subjek yang kita sembah, esa. Jadi segala sesuatu kita memohon berdoa dan kemudian memohon sesuatu itu hanya kepada satu subjek yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mendidik mental dan menjadikan manusia ingat akan kewajibannya. Di samping kewajiban juga larang-larangannya. Jadi ketika manusia itu sadar bahwasanya Allah itu hanya satu-satunya subjek yang wajib disembah, maka segala sesuatu itu harus mendasarkan pada Allah itu sendiri. Jadi segala sesuatu keseharian kita itu harus mendasarkan pada Sang Maha Pencipta. Dan kemudian yang ketiga adalah melatih diri untuk disiplin. Di sini maksudnya adalah ketika kita sholat akan disampaikan contoh-contoh
untuk yang ritual syariat ada sholat dan lain-lain. Ketika sholat, contohnya sholat kan kita kan tahu waktu kapan kita masuk sholat maghrib, isya dan seterusnya. Nah, dengan kita tahu itu maka kita akan lebih menghargai waktu. Jadi nanti akan merembet ke keseharian kita agar lebih kemudian disiplin dan menghargai waktu dalam keseharian kita. Kemudian dengan kita beribadah kita eh, dapat beberapa hikmah. Ada 5 di sini. Yang pertama yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua membersihkan jiwa dan hati. Kemudian yang ketiga meningkatkan ketakwaan. Keempat memperkuat ukhuwah Islamiyah. Dan yang kelima puncaknya adalah menghindari perbuatan keji dan mungkar. Dan yang selanjutnya ada makna spiritual ibadah bagi kehidupan. Makna spiritual ibadah bagi kehidupan sosial sangat penting dan berpengaruh dalam membangun hubungan antar individu. Ibadah menciptakan ruang bagi individu untuk berkumpul dan berinteraksi seperti halnya dalam sholat berjamaah. Ibadah juga mengajarkan nilai-nilai moral yang tinggi seperti kejujuran dan tanggung jawab, dan hal ini membantu individu untuk berperilaku baik dalam interaksi sosial mereka. Ibadah juga baik untuk kesejahteraan mental dan emosional. Praktik ibadah dapat mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan mental. Ketika individu merasa lebih tenang dan bahagia, mereka cenderung lebih mampu berkontribusi positif kepada masyarakat. Ibadah seperti zakat juga menunjukkan kepedulian terhadap sesama. Ini tidak hanya membersihkan harta, tetapi juga membantu meringankan beban orang lain. Melalui ibadah, individu dilatih untuk memiliki karakter disiplin dan tanggung jawab. Dengan menjalankan ibadah, seseorang diharapkan tidak hanya taat kepada Allah, tetapi juga pada norma-norma sosial. Secara keseluruhan, makna spiritual ibadah tidak hanya terbatas pada hubungan individu dengan Tuhan, tetapi juga sangat berpengaruh dalam membentuk masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Dan yang terakhir, untuk kesimpulan pada materi yang kami sampaikan hari ini, konsep beribadah dalam agama Islam merupakan wujud penghambaan dan kepatuhan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah tidak hanya terbatas pada ritual seperti sholat, puasa, dan zakat, tetapi juga mencakup seluruh aspek kehidupan yang selaras dengan ajaran Islam. Ibadah memiliki tujuan utama untuk mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan ketakwaan, serta membentuk karakter dan moral yang baik. Selain itu, ibadah juga berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat hubungan sosial antar individu dan masyarakat, menciptakan rasa solidaritas, dan meningkatkan fondasi penting dalam kehidupan seorang Muslim dan masyarakat secara keseluruhan. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang ingin bertanya, silakan open mic dan mengajukan pertanyaannya. Izin bertanya. Saya Rizka Rahma Saputri. Izin bertanya, bagaimana pandangan kalian tentang pentingnya niat dalam melakukan ibadah? Apakah untuk mengaruhi kualitas ibadah seseorang? Baik, ditampung dulu ya jawab pertanyaannya. Untuk yang lain, jika ada yang ingin bertanya, silakan open mic. Perkenalkan, nama saya Sinta Oliviana Anggita dari kelompok 4. Pertanyaannya,
Menurut kalian, seberapa penting peran ibadah dalam membangun solidaritas di masyarakat dan apa contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Perlu diulangi nggak pertanyaannya? Enggak, Mbak, udah jelas. Oke. Saya Mbak tanya, Ya, silakan Mas Tori. apa fungsi utama dari ibadah dalam kehidupan sehari-hari? Apakah hanya sebagai kewajiban atau gimana? Masih boleh nanya nggak ya, Mbak? Masih dibuka untuk satu pertanyaan lagi. Oke, izin bertanya. Menurut kalian, contoh ibadah gairah mahdah itu gimana sih yang dilakukan di kehidupan sehari-hari? Nah, eh, bagaimana eh, ibadah itu memengaruhi hubungan kalian dengan orang lain? Jelas, Terima Mbak? kasih untuk semua yang sudah bertanya. Pertanyaan akan kami diskusikan terlebih dahulu. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Rizka. Pertanyaannya, bagaimana pandangan kalian tentang pentingnya niat dalam melakukan ibadah? Apakah itu mempengaruhi kualitas ibadah seseorang? Dalam pandangan saya, niat yang tulus dan ikhlas sangat mempengaruhi kualitas ibadah seseorang. Niat yang baik akan memberikan makna lebih dalam pada setiap tindakan kita, menjadikan ibadah bukan sekedar rutinitas, tetapi juga sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan. Ketika niat kita benar, maka ibadah yang dilakukan akan terasa lebih bermakna dan mendalam, serta mampu membawa dampak positif bagi diri sendiri dan orang lain. Mungkin seperti itu jawabannya Mbak Rizka. Apakah ada yang kurang? Cukup. Pertanyaan ketiga ya, dari Mas Torik ya, terusnya ya. Halo? Iya benar. Gimana? Ya, ya, ya. Tadi pertanyaan kalau nggak salah, fungsi utama dari beribadah gitu ya, Mas Torik ya. Iya betul. Ya. Jadi kan disampaikan di awal ada 3 fungsi ibadah dari hablum minallah sampai disiplin dalam hal keseharian. Jadi disampaikan sama Pak dosen kan dalam apa kalau hanya kewajiban ya tadi seperti 5 rukun Islam ada sholat, kemudian sholat, syahadat, sholat sampai kemudian ke haji. Bagi yang mampu itu kan hal yang kita pelajari dari SD sampai kemudian SMA di tingkatan mahasiswa tadi disampaikan ya lebih urgent. Ya kalau kita beri contoh yang konkret, kalau misalkan dalam hal ibadah dalam konteks sosial ya kayak kemarin kalau kita yang kita lakukan di kampus dalam rangka kemarin konsolidasi apa yang merespon kebijakan pemerintah dalam hal efisiensi itu juga bagian daripada ibadah. Jadi ada kepekaan sosial dalam diri manusia itu sendiri. Jadi bukan hanya soal peribadatan kayak sholat, puasa dan lain-lain, tapi merembet ke kesadaran sosial. Bagaimana kemudian mahasiswa itu eh, memanifestasikan ibadah itu dalam konteks yang lebih hari ini ya kalau kita levelnya mahasiswa ya kayak kemarin jadi peka terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang kemudian tidak pro rakyat kita konsolidasi dan kemudian ada tindakan itu juga bentuk daripada ibadah. Jadi bukan hanya soal ritual rutinitas.
Itu Mas Farid kalau dari saya. Jadi tadi kan juga di apa di terakhir yang hikmah ibadah itu kan juga ada perbuatan keji dan mungkar menjauhi itu. Nah, itu juga bagian daripada implementasi kita untuk lebih peduli ke, ke ranah sosial. Jadi bukan hanya apa bukan hanya ya ritual keseharian kita kayak sholat kemudian puasa zakat haji itu. Terima kasih. Cukup dari saya. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Arini. Tadi pertanyaannya contoh ibadah ghairul mahdah yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana ibadah itu mempengaruhi hubungan dengan orang lain. Jadi salah satu contoh ibadah ghairul mahdah yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari yaitu membantu teman atau anggota keluarga yang membutuhkan. Misalnya ketika seorang teman lagi mengalami kesulitan dalam belajar, saya berusaha untuk meluangkan waktu untuk membantunya supaya memahami materi pelajaran itu. Tindakan ini tidak hanya memperkuat hubungan persahabatan kami, tetapi juga menciptakan rasa saling peduli dan solidaritas di antara kami. Selain itu, kegiatan sosial seperti menyumbangkan barang bekas kepada yang lebih membutuhkan juga merupakan bentuk ibadah ghairul mahdah yang dapat mempererat hubungan dengan masyarakat sekitar. Oke, Mbak, makasih. Sama-sama. Yang selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Olive tentang seberapa penting sih ibadah untuk membangun solidaritas antar masyarakat. Dan contohnya di kehidupan sehari-hari itu apa? Ibadah memiliki peran penting yang sangat penting untuk membangun solidaritas di masyarakat. Contohnya itu biasa sholat berjamaah. Kalau misalkan bulan puasa kan sholat tarawih gitu. Terus Apa contoh saya minta contoh, apa Nini? contoh yang Kenapa lain saya? itu ada kegiatan bakti sosial yang sering dilakukan oleh komunitas masjid atau gereja, di mana anggota masyarakat berkumpul untuk membantu mereka yang kurang mampu. Nah, kegiatan ini nggak cuma memberikan bantuan material, tapi juga membangun rasa solidaritas dan kebersamaan di antara anggota masyarakat. Oke, makasih Mbak. Mungkin cukup sekian untuk pertanyaan dari teman-teman. Eh, untuk Pak Hamid, jika ada tambahan atau pertanyaan, saya persilahkan. Saya boleh bertanya? Boleh, Pak. Oh, iya nanti saja. Ditutup aja ya, ditutup dulu aja. Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih untuk siapa tadi, Miss Anissa, ya, Mr. Budi, Miss Najwa, dan Miss Ratri. Keren ya presentasinya, komprehensif. Dan juga terima kasih untuk pertanyaannya. Pak Jawaban saya kira sudah cukup eh, tepat ya, sudah sesuai dengan kaidah atau syariat.
Saya coba share screen sambil mereview ya. Hakikat ibadah. Hakikat ibadah, kita tahu ada ayat ya. Sebelum kita di dunia ya, ketika kita berada di alam rohani ya. Di alam rohani ini Tuhan bertanya kepada kita, Alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Naam, katanya. Katanya kita menjawab bahwa kita mengakui Allah sebagai Tuhan kita. Nah, pertanyaannya, apakah kita ingat ketika di alam rohani ditanya demikian? Ingat nggak? Nah, ini saya bertanya. Kemudian ketika kita tidak ingat ya, di alam rohani ditanya tadi sama Tuhan, Alastu birabbikum, apakah kemudian kita tidak percaya ya? Karena kita nggak ingat, jadi kita tidak percaya. Kalau kita pernah ditanya seperti itu oleh Tuhan ketika di alam rohani sebelum masuk alam kandungan. Ya, ini logikanya sama ketika kita berada di alam kandungan, berada di alam rahim, ya, namanya rahim, ya, kasih sayang, alam kasih sayang. Yang ini dikatakan oleh Nurholis Majid, surga paling nikmat itu selain nanti di yaumil akhir adalah ketika kita berada di alam rahim. Ya. Saking nikmatnya kita nggak ingat. Ya. Apakah ada yang ingat ketika kita berada di alam rahim? Siapa ini? Ya. Mbak Miss Anissa, Mr. Budi, Miss Najwa, ya, dan yang lain, Pratri. Tentu kita tidak ingat ketika kita berada di alam rahim. Tapi kita percaya bahwa kita pernah di alam rahim. Itu logikanya sama ya. Ketika kita berada di alam rohani, kita pernah di alam rohani, kita tidak ingat. Dan kita juga pernah berada di alam alam kandungan, alam rahim, kita juga tidak ingat. Tapi itu perjanjian kita dengan Allah, perjanjian azali, ya, perjanjian primordial dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dulu sebelum kita lahir di dunia, sebelum keluar dari alam rohani, sebelum keluar dari alam rahim. Ya, sekarang kita di dunia, ya, beribadah, melaksanakan perjanjian yang kita buat dengan Allah. Bagaimana ibadah kita, baik atau buruk, nanti kita bisa lihat setelah kita pertama masuk alam kubur, ya. Kalau kita tidak menjumpai kiamat kubro, kiamat besar. Ya. Alam kubur adalah kematian individu adalah kiamat sugro atau kiamat kecil. Oke, itu ya. Nah, ini tadi ya. Di Al-A'raf ayat 172 kita pernah ditanya, Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Kita menjawab, Bala sahidna, betul, kami menjadi saksi. Jadi kita tidak bisa mengelak nanti ya, dengan logika tadi alam rahim. Kemudian definisi ibadah, ya, ada ini dari aspek lughawi ya, ketaatan, ibadah itu berarti ketaatan, at-ta'at, at-tanasu, berarti suatu pengabdian kita kepada Allah. Kemudian al-khudu, rasa tunduk. Dan yang terakhir adalah az-zulun, sebagai rasa rendah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Singkat. Boleh kalau sambil berkomentar ya, tidak harus menunggu presentasi saya selesai. Definisi ibadah menurut Ibnu Taimiyah. Ya. Ibadah merupakan puncak ketaatan dan ketundukan yang di dalamnya terdapat unsur al-hub, unsur cinta. Ya, jadi ya ini sangat
ya sangat spiritual ya. Jadi ketika kita beribadah, kita tidak ada tadi unsur al-hubnya, tidak ada unsur cintanya kepada Allah, ya bagi Ibnu Taimiyah yaitu bukan suatu ibadah yang kuat ya, ibadah yang punya dimensi spiritual yang kuat ya. Mungkin lebih sekedar ritual ya, menggugurkan kewajiban kita sebagai umat Islam. Tentu implikasinya akan berbeda. Ada definisi ibadah lain, ini perspektif himpunan putusan tarjih ya, dalam bukunya, bahwa ibadah itu adalah at-taqarrub ilallah. Intinya mendekatkan diri kepada Allah. Ya kita lihat setelah sholat kita itu semakin dekat dengan Allah atau justru semakin jauh ya. Begitu juga setelah nanti kita puasa Ramadan, apakah kita semakin dekat kepada Allah atau tidak? La'allakum tattaqun ya. Tujuan puasa kan seperti itu ya, di Al-Baqarah 183 agar kamu bertakwa. Indikasi takwa itu adalah at-taqarrub ilallah, mendekat kepada Allah, dekat dengan Allah ya. Dekat dengan manusia hebat saja kita akan banyak kemudahan ya, kebanggaan, apalagi dekat dengan Allah yang tidak mungkin membawa kesalahan kepada kita, mengantarkan kesalahan pada diri kita. At-taqarrub ilallah ya, mendekatkan diri kepada Allah ya. Tinggal kita muhasabah dengan sholat kita, dengan puasa kita, apakah kita semakin dekat dengan Allah atau justru semakin jauh dengan Allah. Dan intinya itu zikrullah ya, ingat kepada Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Ya, Al-Hadid ayat 4. Allah itu selalu bersama kamu dimanapun kamu berada. Dan dia mengetahui apa-apa yang, melihat apa-apa yang kita kerjakan. Itu poinnya ya. Ibadah itu ya kita zikrullah ya, selalu ingat kepada Allah ya. Dengan selalu ingat kepada Allah, tentu kita akan semakin berhati-hati dalam meniatkan sesuatu, berhati-hati dalam mengucapkan sesuatu, ya, kalau sekarang dalam menulis sesuatu di media sosial ya terutama, dan juga berhati-hati dalam berbuat, ya. Berpikir dan berzikir sebelum berbuat. Apakah niatan saya, ucapan saya, perbuatan saya nanti mendatangkan maslahat, apa justru mendatangkan mafsadat atau kerusakan. Ya, kalau itu tertanam dalam diri kita, ada kesadaran penuh bahwa Allah itu selalu bersama kita ya. Bahwa ma'akum ainama kuntum. Allah selalu bersama kita dimanapun kita berada. Bintisali awamiri. Yang kedua, ya, melaksanakan segala perintahnya. Jadi lihat lagi, nanti setelah Ramadan kita lebih banyak melaksanakan perintahnya atau sama saja atau justru malah berkurang. Ya. Karena Ramadan ini sebenarnya adalah spiritual exercise. Ramadan ini adalah pelatihan rohani bagi kita. Artinya apa? Di luar Ramadan itu ya pertandingannya. Ketika kita mudah beribadah di bulan Ramadan, itu suatu hal yang lumrah, wajar. Karena banyak bonus pahala, di sisi lain setan dibelenggu, memudahkan atau menguatkan kita untuk beribadah. Tapi pertandingan sebenarnya itu ya ada di luar Ramadan. Ya. Bagaimana kita membawa nilai-nilai yang ada di bulan Ramadan ke dalam bulan-bulan di luar Ramadan. Salah satunya apa? Jangan berhenti puasa hanya di bulan Ramadan.
ya harus kita lanjutkan puasa di luar Ramadan dengan melakukan puasa sunnah. Boleh milih mau Senin Kamis, mau Daud, atau puasa-puasa pada momen tertentu ya. Seperti Yaumul Arafah atau 6 hari di bulan Syawal ya nanti pilihannya. Tapi itu harus dilanjutkan ya. Karena ketika kita berhenti puasa hanya di bulan Ramadan ya, la'alakum tatakun itu saya kira sangat sulit diwujudkan. Tinggal kita introspeksi secara global misalnya. Sudah berapa kali kita menjalani puasa Ramadan? Adakah perbaikan dari tahun ke tahun atau sama saja? Atau justru malah penurunan iman dan ketakwaan kita? Itu penting. Dan Ramadan ini tentu sebagai rahmat dari Allah, anugerah dari Allah. Wamtisali awamiri wajtinabi nawahi. Yang ketiga yaitu menjauhi larangannya. Ya kita lihat lagi setelah kita beribadah, entah itu sholat, entah itu puasa, larang-larang itu semakin banyak yang kita jauhi atau sama saja ya. Karena di tingkat kesuksesan ibadah itu di seberapa dekat kita kepada Allah. Ya, semakin dekat kita kepada Allah, maka kita akan semakin banyak melaksanakan perintahnya dan semakin banyak menjauhi larangannya. Kemudian wal amila bima adina, mengamalkan apa saja yang diperkenankan olehnya. Ya, ini nomor 4 ini lebih ke ibadah umum atau hari Ramadan. Ya, definisi ini saya ambil dari Himpunan Putusan Tarjih halaman 276. Any question? Oke, kita saya ambil ya dari PHIWM, Buku Pedoman Hidup Islami, bahwa setiap Muslim dituntut untuk senantiasa tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa, mensucikan jiwa ke arah terbentuknya pribadi yang muttaqin. Dengan apa? Beribadah yang tekun, menjauhi diri dari hawa nafsu yang buruk, ya, sehingga terpancar kepribadian yang soleh, yang menghadirkan kedamaian, kemanfaatan bagi orang lain dan sesamanya. Ya inilah segala bentuk ibadah itu tidak hanya berhenti pada ibadah ritual. Semua ada dimensi sosialnya ya. Semua ada habluminanasnya. Ya, contoh seperti puasa yang sedang kita jalani. Puasa awalnya ya suatu ibadah yang personal, suatu ibadah yang privat, suatu ibadah yang pribadi kita dengan Allah. Karena hanya Allah dan kita yang benar-benar tahu apakah kita berpuasa atau tidak. Ini beda dengan ibadah lain. Ibadah lain secara kasat mata kelihatan. Orang sholat kelihatan, orang zakat juga kelihatan, ya. Orang haji apalagi ya kelihatan. Tapi puasa tidak bisa kita lihat secara lahiriah. Karena belum tentu orang yang lemes itu berpuasa. Orang yang seger itu tidak berpuasa. Belum tentu ya. Nah, ibadah yang sangat personal puasa. Tetapi ibadah ini kita tahu diakhiri dengan mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah itu untuk manusia, bukan untuk Allah. Ya. Puasa diawali dengan habluminallah, diakhiri dengan habluminanas, mengeluarkan zakat fitrah. Sama, sholat juga ya. Sholat diawali takbiratul ihram. Itu dimensi vertikal, habluminallah. Takbiratul ihram itu artinya mengharamkan segala sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan Allah. Tapi sholat diakhiri dengan salam. Menengok ke kanan, ke kiri. Salam itu ya untuk sekeliling kita, untuk manusia, bukan untuk Allah. Salam itu kan kita mendoakan keselamatan untuk. Artinya apa?
hablum minanas. Dimulai dari hablum minallah, sholat ditutup dengan hablum minanas, sama dengan puasa. Haji juga demikian, ya, diakhiri dengan kurban. Kemudian ya setiap muslim melaksanakan ibadah mahdoh dengan sebaik-baiknya dan hidup suburkan amal nawafil atau ibadah sholat. Ini penting ya, misalnya terkait sholat. Ya, sholat ya harus kita perbaiki keduanya, baik secara apa kuantitas maupun dari aspek kualitas. Dari kualitas jelas ya, niatnya kita luruskan, tata caranya ya sesuai, dan kekhusyuannya ya harus kita upayakan ya. Salah satu agar bisa khusyuk ya kita harus tahu apa yang kita baca ya. Kita karena dalam sholat isinya doa misalnya, kita harus tahu apa sih yang sedang kita minta ya. Karena aneh juga ya orang meminta sesuatu tapi tidak tahu apa yang dia minta ya. Dengan kita tahu apa yang kita minta itu lebih dapat melahirkan kehusuan berkomunikasi dengan Allah. Kemudian dari sisi kuantitas ya, perlu juga ditingkatkan. Kita jangan hanya jadi muslim minimalis ya, yang hanya sholat satu hari 17 rakaat atau 5 waktu. Jangan, itu Islam minimalis namanya, muslim minimalis. Kenapa tidak kita sempurnakan secara bertahap sampai nanti bisa arba'in 40 rakaat setiap hari ya. Dengan tambah sholat duha, qiyamul lail, serta sholat sunnah rawatib, qobliyah, ba'diyah, dan juga sholat tahiyatul masjid. Ya, sholat qiyamul lail ya, kalau masih berat tidak apa-apa, cukup 2 rakaat, dimulai 2 rakaat dulu. Saya juga ketika waktunya mepet, ya, sholat qiyamul lail ya hanya 2 rakaat ya. Ketika waktunya omber sesuai ya, kalau saya 8 rakaat. Kemudian juga puasa ya, puasa sunnah setelah Ramadan nanti itu sebenarnya lebih pada pembiasaan ya. Kalau dalam buku The Nine Golden Habits ya, itu pembiasaan itu bisa dibentuk setelah 3 bulan berturut-turut. Kalau kita dalam 3 bulan berturut-turut puasa Senin Kamis, itu akan enteng, akan biasa. Dan bahkan agak aneh kalau kita tinggalkan. Termasuk ibadah yang lain, qiyamul lail, duha, dan lain sebagainya. Sesuai dengan tuntunan Rasul, serta menghiasi diri dengan iman yang kokoh, ilmu yang luas. Ya, ini penting, ilmu yang luas. Ya, ini saya doakan para mister dan miss yang ada di grup ini, jangan hanya berhenti di S1 ya. Saya doakan S2 atau ya gengsi minimal S3 ya. Semoga ya. Caranya gimana ya? Kalau ingin dapat beasiswa ya kuasai itu bahasa Inggris ya. Speak English, ya. TOEFL-nya ditingkatkan. Syarat mutlak ya untuk bisa mendapatkan beasiswa. Ilmu yang luas ya. Jangan berhenti hanya di S1. Syukur sampai S3 ya. Gengsi harus S3 dong. Ya misalnya ketika belum dapat menempuh pendidikan formal, ya pendidikan non formal bisa ya, misalnya dengan kebiasaan membaca buku rutin membaca buku. Seperti Bill Gates ya, kita kenal foundernya Microsoft, dia punya kebiasaan one week one book ya. Setiap minggu dia membaca 1 buku. Wah, luar biasa ya. Kita berapa buku dalam seminggu? Ya, kalau kita ingin mengejar ketertinggalan ya harusnya 1 minggu 2 buku.
Dan manfaat membaca buku ya bagi kita selain menambah wawasan itu juga akan mencerdaskan otak kita ya. Otak itu kan seperti pisau, harus diasah. Cara mengasah paling sederhana ya dengan membaca buku, mengkajinya, memahaminya. Itu otak kita akan cerdas. Dalam Golden Nine Habit kita disarankan setiap hari luangkan waktu 1 jam untuk membaca buku. Maka selain nambah wawasan, otak kita juga akan semakin cerdas, ya, semakin cadas. Tidak percaya, buktikan ya. Setiap hari membaca buku 1 jam, dalam 1 tahun kalian akan menjadi orang yang berbeda ya. Mempunyai wawasan yang luas, ilmu yang luas. Apalagi manfaat. Ya bahkan berpahala ukhrawi ya. Membaca itu masuk ijtihad, masuk jihad fisabilillah. Pahalanya sama ya. Dan amal soleh yang tercermin tulus ya. Muara ibadah mahdoh ya, ibadah khairah mahdoh. Sehingga tercermin dalam kepribadian dan tingkah laku yang terpuji. Artinya apa? Ya, orang bertakwa itu harus berakhlakul karimah. Kalau ada tanda-tanda tidak berakhlak karimah ya dia bukan orang yang bertakwa. Question? Klasifikasi ibadah saya kira tadi ya mungkin yang kedua ya ibadah ada ibadah khosoh ya. Kalau Muhammadiyah menyebutnya ibadah khusus, ibadah khosoh atau ibadah mahdoh. Yang kedua adalah ibadah ammah, ibadah umum atau khairah mahdoh. Ya ini ibadah umum ya kullu ma'rufin sodako. Setiap perbuatan baik itu ya sedekah. Artinya apa? Ibadah ya. Namanya ibadah. Kullu ma'ruf. Pokoknya setiap perbuatan baik. Ya tentu itu sangat luas karena material dan material. Falsafah ibadah ya. Digital, dipelihara, dimiliki, dikuasai. Wahai manusia, ya Al-Baqarah ayat 21. Ya ayuhan nas, wahai manusia, ubudu bidu ya. Ya ayuhan nasu abudu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, wahai manusia, sembahlah Allah yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Walillahi ma fis samawati wal ard wa ilallahi turja'ul umur. Dan bagi Allah lah apa-apa yang ada di langit dan bumi dan segala perkara dikembalikan kepada Allah. Penting tuh. Qul katakanlah. Jadi di Al-An'am ayat 162 ini kita ini lewat Nabi Muhammad ya. Ini qul katakanlah wahai Muhammad inna sholati sesungguhnya sholat wa nusuki dan ibadahku wa mahyaya dan hidupku wa mamati dan matiku lillahi rabbil alamin. Hanya ditunjukkan untuk Allah ya. Rabbul alamin, Tuhan semesta alam. Ini apa? Ikrar kita ya. Ikrar kita melalui Nabi Muhammad ya, diwakili Nabi Muhammad sebagai panglima muslim, panglima utama muslim. Ikrar kita atau apa? Proklamasi ya, deklarasi kita kepada Allah. Oke, kemudian ya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim atin ayat 4 ya. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk ya. Sebaik-baik bentuk tapi eh, berpotensi juga menjadi sejelek-jelek makhluk ya. Bahkan manusia ya bisa lebih gila daripada iblis. Ya, salah satu dosa pertama iblis ya aba wastakbaro wa kana minal kafirin, yaitu kesombongannya ya.
Kemudian Al-Isra ayat 70, walaqad karomna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minnat thayyibati wa fadalnahum alal kasir mimman khalaqna tafdila. Ya, sesungguhnya kami telah memuliakan anak Adam, ya kita semua. Wa hamalnahum, dan kami membawa mereka fil barri wal bahri, ya, di darat dan di laut, dan razaqnahum, dan memberikan rezeki kepada mereka minat thayyibat, dari yang baik, wa fadalnahum ala kasiri mimman khalaqna tafdila, dan memberi keutamaan yang lebih banyak daripada makhluk-makhluk yang lainnya. Ya, ayat ini mengingatkan kita untuk ya, lebih banyak bersyukur ya, daripada berkufur. Ya, karena kalau kita hitung pun ya, wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha, ya. Dan jika kamu hendak menghitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan mampu untuk menghitung. Oh, dibandingkan dengan ujian musibah ya tentu sangat jauh ya. Kemudian Al-Mu'minun ayat 115, ahasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kamu mengira bahwa kami ciptakan kamu secara tidak abasa? Abasa itu tidak ada guna. Padahal kita nanti akan kembali. Kemudian di Al-Baqarah ayat 30, ya, wa idza qala rabbuka lil malaikah, dan ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, berkata kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sungguhnya aku Allah akan menjadikan khalifah di bumi. Ini Allah ingin menjadikan manusia sebagai pemimpin. Kemudian malaikat menjawab, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfu dima, ya. Apakah kamu Allah akan menjadikan manusia yang gemar merusak ya, dan menumpahkan darah, wa yasfikud dima, menjadi khalifah, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami musabbih, senantiasa mensucikan engkau. Qala, kemudian Allah berfirman, ini a'lamu ma la ta'lamu. Sesungguhnya aku lebih mengetahui dari apa-apa yang tidak kamu ketahui. Ya, malaikat protes. Bukan protes apa ya? Menanyakan ya, mengkonfirmasi. Kenapa manusia yang jadi pemimpin, bukan malaikat saja? Malaikat makhluk suci, tidak mungkin berbuat salah. Di ayat selanjutnya, atau di ayat 30 tadi, Allah menjawab, wa 'allama adamal asma'a kullaha. Yang kenapa manusia yang dipilih bukan malaikat? Karena wa 'allama adamal asma. Karena manusia memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh malaikat. Karena itu manusia yang ditunjuk oleh Allah menjadi khalifah. Nah, itulah betapa Allah itu sangat, atau betapa Islam ini sangat menekankan kita menjadi seorang yang pembelajar, ya. Jangan berhenti. Bahkan wahyu yang pertama turun Iqra, ya. Bukan ibadah, tapi Iqra, bacalah. Karena untuk ibadah juga perlu membaca, ya, perlu belajar. Ya. Oke, ya. Mari di bulan Ramadan ini ya, perbanyak pengetahuan ya melalui kesadaran pribadi, ya. Ada beberapa teknik, ya. Misalnya tadi yang pertama sudah saya sampaikan di 9 Golden Habit. Bisa nggak kita membaca satu hari 1 jam, ya. Atau ada cara lain dari Aisyah, membuat gerakan satu hari membaca 10 halaman. Atau meniru Bill Gates tadi, ya. One week, one day, ya. 1 minggu membaca 1 buku. Atau terserah, ya, sesuai dengan kemampuan. Ya, misal tidak bisa 1 minggu 1 buku, ya setidaknya ya 1 bulan 1 buku lah, ya.
baca, pahami, itu sudah keren daripada tidak sama sekali. Atau termasuk sebenarnya Quran. Ya. Kalau kita bicara hataman Quran, orang Indonesia mungkin setiap Ramadan hatam, tapi itu Arabnya. Ya, itu dapat pahala ukhrawi. Tetapi Arabnya. Padahal Al-Quran itu ilmu, ya, isinya pengetahuan, ya, ada ilmu, ada petunjuk. Ya, artinya kenapa tidak kita membuat hal yang baru, ya, hataman terjemah Al-Quran, ya, termasuk hataman tafsir Al-Quran. Ya, yang membuat umat Islam tertinggal itu kan karena hanya membaca Al-Quran dari Arabnya atau hanya mengejar pahala ukhrawi, tapi tidak mau mempelajarinya, tidak mau mendalaminya, tidak mau baca terjemahnya. Ya, kita orang Indonesia, kita bukan orang Arab, ya mau nggak mau kalau ingin tahu ya baca terjemahnya. Karena apa, mukjizat Al-Quran itu ya karena ilmu itu. Ya. Kalau dulu mukjizat Nabi Musa, ya, tongkat berubah menjadi ular. Kalau mukjizat Nabi Muhammad, ilmu bisa merubah peradaban. Ya. Ilmu bisa mengangkat derajat kita. Yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajah. Ya. Al-Mujadalah ayat 11. Ya. Allah hanya akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Semakin beriman, semakin berilmu, derajatnya akan semakin diangkat oleh Allah. Itu udah final, dan itu nonis pun percaya, ya. Nonis pun percaya bahwa ya untuk menguasai dunia, ya dengan ilmu, menguasai pendidikan. Ya, secara umum bangsa yang maju, ya warganya mayoritas berpendidikan tinggi. Semakin terbelakang, semakin pendidikannya rendah. Itu kalau kita bicara global, ya, jangan bicara personal. Karena kalau bicara personal, saya kira kurang relevan, ya. Itu ya, oke. Untuk selalu belajar, ya. Baca Quran, usahakan dengan terjemahnya, ya. Jangan hanya Arabnya. Kemudian apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, ya, baik ibadah mahdoh maupun ghairu mahdoh. Az-Zariyat ayat 5. Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Ya. Dan tidaklah aku diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dengan ikhlas. Wa yuqimunas sholat, ya, mendirikan sholat, wa yu'tunaz zakat, dan menunaikan zakat. Ini apa, ya? Kata ini, ya, ini dimensi, ya, walaupun zakat ini dimensi atau ibadah mahdoh, disebut ibadah mahdoh, tapi mengandung juga ibadah Ramadan. Ya, artinya apa? Sholat dan zakat ini ya hablum minallah dan hablum minanas. Selalu dikaitkan. Ya. Sebenarnya hidup tugas kita sebagai manusia ya hanya dua. Menjaga hubungan baik dengan Allah, hablum minallah, dan menjaga hubungan baik dengan manusia atau hablum minanas, atau menjaga hubungan baik dengan makhluknya, ya, lebih lengkapnya. Ya, menjaga hubungan, tugasnya cuma dua, menjaga hubungan dengan Sang Khalik dan menjaga hubungan baik dengan makhluknya atau ciptaannya. Prinsip ibadah yang pertama itu al-ikhlas. Kenapa al-ikhlas? Karena al-ikhlasu ruhul amal. Ikhlas itu ruhnya amal. Ya. Tidak ikhlas, ya kita rugi, ya, sekalipun kita sudah menunjukkan kewajiban. Sesuai dengan tuntunan, ya, plak-siplak, karena ini yang ibadah mahdoh, ya. Ibadah mahdoh, ya, purifikasi, artinya sesuai, tidak ada tambahan, kekurangan. Tapi ibadah ghairu mahdoh,
kita juga malah harus melakukan modernisasi, ya, melakukan dinamisasi. Misalnya dalam bidang kesehatan, pendidikan, sosial, ya kita lakukan dinamisasi. Innamal a'malu binniyat wa innamal likumri mana. Ya, sudah tahu semua ya, sesungguhnya amal itu ya tergantung niatnya. Dan setiap perbuatan itu ya sesuai niatnya. Mana wa muttafaqun alaih. Ini dalil-dalil terkait ya, An-Nisa 36, Al-Fatihah ya. Itu untuk PPT sudah saya posting ya, di Edu ya. Ini ayat-ayatnya. Saya kira itu ya, masih ada sisa waktu, silakan digunakan ya, untuk absensi di Edu bagi yang belum absen dan ya untuk istirahat ya. Oke, saya kira itu. Any question guys? Miss Anissa Dewi Rahma. Any question? Enggak, Pak. Belum? Atau saya mau bertanya ya? Bentar, tanya apa? Ibadah mahdoh dan ibadah khairu mahdoh. Tadi contoh ibadah khairu mahdoh apa? Hablum minanas ya. Cukup ya? Tidak ada pertanyaan? Saya kira itu. Terima kasih atas kehadirannya, atas partisipasinya, ya diskusinya tadi hidup baik. Ya artinya kelas ini insya Allah berisi orang-orang yang cerdas. Ya. Orang-orang cerdas itu kan selalu ingin tahu. Ya. Saya kira itu. Mari kita tutup ya, kuliah ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Izin and meeting.